Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Salam Pancasila. Baik, berjumpa lagi dengan saya Pak Panji di penjelasan materi PPKN bab pertama untuk kelas 11 yang berjudul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Intinya ya, kalau misalnya kita ingin belajar tentang hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia, kita bisa belajar dari diri kita sendiri. Kita harus sadar yang pertama bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita oleh Tuhan dikaruniai oleh akal, pikiran, dikaruniai perasaan. Kita ditakdirkan hidup di dunia ini sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, ketika kita sudah menyadari hakikat kita sebagai manusia di dunia ini, insya Allah kita akan mudah untuk mempelajari hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah pokok bahasan yang selanjutnya. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas sekaligus pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Yang kedua, nanti kita akan cari tahu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, nanti kita akan membahas bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum kita mulai, silahkan kalian siapkan buku catatan kalian semuanya. Silahkan kalian simak, kalian pahami, dan kalian catat hal-hal yang penting dan nantinya bisa kalian pelajari di kemudian hari ketika kalian ingin menghadapi ujian atau ingin mempelajari lebih dalam berkaitan dengan hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia. Baik, langsung saja. Yang pertama nanti akan saya bahas tentang substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Substansi itu inti atau isi, bisa berarti juga hal yang paling utama begitu dari hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia. Yang kedua nanti membahas kasus pelanggaran HAM, dan yang ketiga membahas upaya penegakan HAM di Indonesia. Langsung masuk di pokok bahasan yang pertama berkaitan dengan substansi HAM dan KAM dalam Pancasila. Tentunya yang akan saya tampilkan pertama kali di sini adalah tentang Pancasila. Di sini ada lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Sila pertama memiliki lambang bintang, sila kedua memiliki lambang rantai, sila ketiga memiliki lambang pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang terakhir padi dan kapas. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan ideologi negara kita. Pancasila juga merupakan dasar negara kita, pandangan hidup bangsa negara kita. Oleh sebab itu sudah semestinya dan seharusnya konsep Pancasila ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai kebaikan. Tidak mungkin ya para pendiri bangsa kita membuat sebuah ideologi negara itu di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai kejahatan. Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kita mempelajari tentang Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khusus dalam pembahasan saya kali ini nanti akan saya bagi menjadi 3 hal berkaitan dengan substansi HAM dan KAM dalam Pancasila. Yang pertama bahwa Pancasila itu memiliki nilai dasar, yang kedua memiliki nilai instrumental, dan yang ketiga memiliki nilai praksis. Bagaimana penjelasannya?
akan saya lanjutkan. Yang pertama, nilai dasar Pancasila ya. Jadi hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia itu sifatnya universal atau menyeluruh atau umum. Artinya HAM maupun KAM itu dimiliki dan wajib dilakukan oleh semua orang tanpa memandang suku, agama, ras maupun antar golongan. Gitu ya. Intinya kalau dia manusia berarti dia memiliki HAM maupun KAM, kewajiban asasi manusia. Nah, penerapan hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia itu berbeda-beda di setiap negara. Biasanya tergantung ideologi, tergantung kebudayaan, dan ciri khas negara yang bersangkutan. Karena kita merupakan warga negara Indonesia, oleh sebab itu, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia kita itu bersumber kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam Pancasila sesuai dengan namanya ya, Panca itu 5, sila itu dasar. Di sana terdapat 5 sila atau 5 nilai yang bisa menjadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Itu ya. Nilai dasar pengertiannya adalah hakikat. Hakikat itu pengertian yang sebenarnya begitu ya. Bisa berarti juga substansi dari Pancasila yang berisi nilai-nilai yang pertama. Jadi sila pertama itu intinya, hakikatnya membahas seputar ketuhanan. Sila kedua itu hakikatnya tentang kemanusiaan. Sila ketiga hakikatnya tentang persatuan. Sila keempat hakikatnya kerakyatan. Dan sila kelima hakikatnya keadilan. Penerapan kelima sila ini dalam kehidupan sehari-hari tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya saling berkaitan. Biasanya menggunakan bahasa 2 kata ya, ada kata dijiwai dan ada kata menjiwai. Misalnya seperti ini, sila pertama, sila ketuhanan itu menjiwai sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, sila keadilan. Jadi sila pertama ini menjadi inti ya, menjadi hal pertama yang harus dilakukan sebelum kita melakukan nilai-nilai kemanusiaan, sebelum kita menjaga persatuan. Semuanya harus didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama. Kalau sila kedua dijiwai gitu ya, dijiwai sila ketuhanan dan menjiwai sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Begitu seterusnya. Jadi pelaksanaan hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia itu harus ya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini adalah substansi HAM maupun KAM kalau dilihat dari nilai dasar Pancasila. Selanjutnya, substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia jika dilihat dari nilai instrumental Pancasila. Jadi pengertiannya, nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di sini ada kata yang saya tebal ya. Berarti ini menjadi fokus pengertian dari nilai instrumental. Ada kata penjabaran. Jadi penjabaran dari mana? Dari nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sebuah bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, berbicara peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sampai kepada peraturan perundang-undangan yang paling bawah yaitu peraturan daerah. Khusus untuk HAM maupun kewajiban asasi manusia di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita itu diatur dalam pasal 28A sampai 28C. Jadi silakan kalian bisa cek di Undang-Undang Dasar kalian, kalau punya silakan dibuka ya. Ada hak apa saja, ada kewajiban-kewajiban apa saja di dalam pasal 28A sampai 28C. Kemudian selain diatur dalam konstitusi tertinggi kita, secara teknis hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia itu juga diatur dalam undang-undang.
nomor berapa? Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ini ya. Yang terakhir, substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Praksis gampangnya itu praktik. Kalau praktik berarti berbicara penerapan. Sehingga pengertian nilai praksis Pancasila yaitu penerapan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Sila pertama, misalnya saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama agar terwujud kerukunan hidup. Jadi sila pertama kan berbicara tentang ketuhanan, berarti berbicara juga tentang keagamaan. Kita itu dianjurkan untuk saling bekerja sama tanpa memandang agama gitu ya. Meskipun kita berbeda agama, tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, jangan sampai kita tidak tolong menolong. Jadi saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Turki ya, Bapak Erdogan. Jadi ketika kita ingin membantu seseorang, itu jangan melihat agamanya apa, tapi lihatlah dia sebagai manusia. Insya Allah kita nggak sampai hati ya untuk tidak menolong manusia lain ketika mereka itu sedang kesulitan atau sedang terjadi bencana kepada mereka. Nah, ketika kita ingin membantu, jangan melihat agama dia apa, tapi lihatlah dia sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan dan harus kita bantu. Seperti itu. Yang kedua, di sila kedua, praktiknya bisa berupa kita mengakui persamaan derajat hak orang lain dan kewajiban kita sebagai sesama manusia. Saya punya hak, kalian punya hak. Bagaimana biar penerapan hak ini bisa tidak berbenturan. Nah, itu perlu pemahaman yang sangat baik ya di antara sesama manusia. Jangan sampai kita memaksakan hak kita, tetapi kita mengurangi bisa melanggar hak orang lain. Itu sama saja kita melanggar hak, seperti itu. Yang ketiga, penerapannya bisa berupa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini kaitannya dengan demokrasi ya, bahwa di dalam negara demokrasi itu mengutarakan pendapat sangat dibolehkan, dan ketika berdiskusi atau ketika kita ingin mengambil keputusan, harapannya musyawarah ini cara yang harus diutamakan daripada mengambil suara atau voting. Yang terakhir, praktik HAM maupun KAM. Jika dilihat dari nilai praksis Pancasila sila kelima, itu bisa berupa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu ya, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang, jangan sampai tumpang tindih. Itulah pembahasan yang pertama berkaitan dengan substansi HAM dan KAM. Selanjutnya, yang kedua, saya berbicara tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, kita sudah belajar HAM, terutama hak-hak apa saja yang diatur dalam hak asasi manusia khususnya di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa terjadi pelanggaran hak tersebut? Menurut kalian bagaimana? Oke, tentu saja bisa ya. Jadi penjelasannya begini. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia itu disebutkan bahwa pelanggaran HAM bisa terjadi ketika ada dua unsur. Yang pertama adalah ada hak yang dilanggar. Namanya pelanggaran ya, pelanggaran HAM ya berarti ada hak yang dilanggar. Yang kedua, pelanggaran HAM itu bisa terjadi ketika tidak ada upaya negara untuk memperbaiki hal tersebut. Ketika sudah diketahui ada pelanggaran hak, negara diam saja, atau negara tahu tapi dia tidak berbuat apa-apa, pembiaran begitu. Itu namanya juga pelanggaran HAM. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Ini saya ambil dari buku panduan mudah dan cepat memahami HAM dari Yayasan Tifa dan Omah Munir, diilustrasikan sebagai berikut. Misalnya ada si X ini dipukul oleh si Y. Nah, si X melapor polisi. Kemudian polisi menerima laporannya tapi tidak menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga
Y tidak diganjar hukuman karena telah melakukan kekerasan, dan si korban X juga harus berobat sendiri. Bahkan dia bisa jadi ketakutan karena si Y masih berkeliaran. Nah, dalam kasus ini kita bisa pelajari bahwa ternyata si polisi itu melakukan pelanggaran HAM. Kenapa? Ya karena membiarkan seseorang tidak mendapatkan hak asasinya. Siapa yang tidak mendapatkan hak asasinya? Yaitu si X. Laporannya tidak ditindaklanjuti. Ini termasuk pelanggaran HAM. Oke. Nah, itu ya yang dinamakan pelanggaran HAM. Jadi ketika ada hak yang dilanggar, kemudian terjadi pembiaran di sana untuk tidak menyelesaikan pelanggaran hak tersebut, itulah yang dinamakan pelanggaran HAM. Selain itu, juga ada pelanggaran HAM yang kategorinya berat. Yang seperti apa? Jadi pelanggaran HAM berat itu ketika pelanggarannya dilakukan dengan mengerahkan semua kekuatan negara. Biasanya pelanggaran HAM yang berat terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama, adanya perintah dari penguasa. Yang kedua, adanya persetujuan dari pimpinan. Jadi kesannya disengaja gitu ya, direncanakan. Ada perintah, ada persetujuan. Yang ketiga, penyediaan fasilitas atau alat untuk melakukan pelanggaran. Yang keempat, waktu, lokasi peristiwa, dan jumlah korban itu lebih dari satu. Jadi banyak ya, atau meluas. Itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Yang terakhir, belum yang terakhir, ini yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, peristiwanya itu sangat kejam. Contohnya genosida, terus kejahatan kemanusiaan berupa pemerkosaan massal, perbudakan, pembunuhan, penghilangan orang, kejahatan apartheid. Apartheid itu kejahatan yang mengandung unsur warna kulit ya, kulit hitam maupun kulit putih. Tokoh terkenal berkaitan dengan pejuang apartheid itu ada Bapak Nelson Mandela ya, dari Afrika Selatan. Nah, yang terakhir, kenapa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat itu karena hak-hak mendasarnya itu dilanggar. Contohnya hak hidup, yakni membunuh orang meskipun yang dibunuh itu hanya satu orang, itu namanya pelanggaran HAM berat. Ya, soalnya yang dilanggar adalah hak-hak manusia yang paling mendasar. Oke. Nah, ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini ada terbunuhnya Munir Said Talib, yang mana beliau ini dibunuh ketika berada di pesawat dengan cara diracun seperti itu ya. Kemudian meninggalnya Bapak Munir Said Talib ini membuat duka yang mendalam, khususnya para aktivis hak asasi manusia di Indonesia, sehingga dibuatkanlah ya sebuah museum yang bernama Omah Munir, yang tepatnya ada di daerah Kota Batu. Kalian semuanya bisa mampir ke sana apabila ingin mengetahui perjuangan beliau seperti apa dan mengetahui hak asasi manusia itu seperti apa. Terus yang kedua ada tragedi Semanggi, ada kerusuhan Mei 98, ada tragedi di Trisakti ya, ada tragedi 566, ada kasus Petrus penembakan misterius, dan ada kasus Marsinah ketika seorang buruh perempuan ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja, kemudian beliau memperjuangkan kepada perusahaan yang menjadi tempat dia bekerja, tapi selepas dari situ pulangnya sudah tidak diketahui keberadaannya. Ternyata ketemunya sudah meninggal di suatu tempat yang dekat dengan pabrik tempat dia bekerja. Itu ya. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dinamakan dengan pelanggaran HAM, kemudian contoh kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, sekarang bagaimana upaya penegakan HAM di Indonesia itu? Nah, yang pertama, yang memiliki tanggung jawab penuh dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah negara, begitu ya. Negara itu memiliki tanggung jawab yang penting
dalam penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Nanti bagaimana bentuk peran negara dalam menangani penegakan HAM di Indonesia, itu setelah slide ini akan kita ketahui ya bagaimana peran negara. Nah, jadi di sini bagaimana tanggung jawab negara? Yang pertama harus mengungkap fakta atau kebenaran suatu peristiwa. Itu yang bisa dilakukan ya, yang harus dilakukan. Yang kedua, harus memastikan adanya pengadilan terhadap pelakunya, sehingga nanti kita akan ketahui negara membentuk pengadilan HAM, pengadilan khusus menangani kasus pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, negara harus memastikan agar hak korban itu dikembalikan ke kondisi seperti awal. Walaupun pada kenyataannya ada korban yang meninggal ya, tetap harus sebisanya hak-hak korban itu dikembalikan. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan kompensasi, bisa dengan restitusi maupun dengan rehabilitasi. Kompensasi dan restitusi itu sama memiliki pengertian ganti rugi. Kalau kompensasi itu yang memberi ganti rugi adalah negara karena pelaku tidak bisa menggantinya gitu ya. Yang kedua, restitusi itu ganti ruginya dilakukan oleh pelaku yang bersangkutan maupun pihak ketiga, bukan dari pemerintah. Yang ketiga, rehabilitasi pemulihan, bisa berupa pemulihan nama baik, jadi namanya dibersihkan dari kasus-kasus yang membuat namanya tercemar. Bisa juga pemulihan dari sisi psikis, kejiwaan maupun dari kondisi fisik ya, berupa luka-luka mungkin itu harus direhabilitasi atau dipulihkan. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan negara kita ya, tanggal 7 Juni 93 negara kita membentuk sebuah komisi nasional tentang hak asasi manusia ya, atau biasanya disingkat Komnas HAM. Komnas HAM ini merupakan lembaga mandiri ya, setingkat dengan lembaga negara lainnya, setingkat dengan DPR, setingkat dengan KPK, setingkat dengan MPR, setingkat dengan DPD, MAM, KKY ya, tapi mandiri seperti itu. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu mengkaji, meneliti, menyuluh, memberikan penyuluhan, sosialisasi, memantau dan memediasi hak asasi manusia. Mediasi itu menengahi, misalnya terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Dicari jalan yang terbaik ya buat korban dan buat pelaku. Nah, selain adanya Komnas HAM di Indonesia juga dibentuk sebuah Komnas Perlindungan Anak, ini khusus untuk anak-anak Indonesia. Kemudian Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ini khusus untuk perempuan. Ada Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, dan yang terakhir ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Yang pertama itu ya, jadi dibentuk sebuah Komnas HAM. Selain membentuk Komnas HAM, di Indonesia juga membentuk yang namanya instrumen HAM. Sesuai dengan sama ya, instrumen ini sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa Pancasila memiliki nilai instrumental, berarti berupa peraturan perundang-undangan. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita tentang hak asasi manusia itu diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Kemudian kita juga mengenal ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tentang hak asasi manusia. Bisa kalian cek di buku siswa PPKN kalian halaman 25. Seperti itu. Ini penting ya. Peraturan perundang-undangan itu penting sebagai dasar. Misalnya ketika nanti ada pelanggaran hak asasi manusia, pelakunya itu bisa dihukum ya karena ada dasar hukumnya, ada ketentuannya. Kalau tidak ada ketentuannya ya sangat sulit gitu ya untuk menghukum pelaku. Selain ada Komnas HAM, kemudian dibuatkan instrumen HAM. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
pengadilan HAM itu adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Oke ya. Ini yang terakhir, kita membahas tentang bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Oke ya. Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah upaya hukum dalam rangka menciptakan suatu keadilan. Jadi semua orang itu harus diperlakukan sama secara hukum. Jangan sampai ada tebang pilih. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tapi hukum itu harus sama rata ya. Semuanya tanpa memandang jabatan, tanpa memandang tingkat ekonomi. Kalau bersalah ya harus disalahkan, dan kalau ada hukumannya ya harus dihukum. Seperti itu. Yang kedua, untuk mencegah pelanggaran HAM di Indonesia, pemerintah kita harus mengupayakan peningkatan pelayanan publik biar tidak terjadi kesenjangan, gitu ya. Ini adalah hak warga negara Indonesia ya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Jadi nggak hanya negara saja, nggak hanya pemerintah saja di sini yang memiliki kewajiban untuk mencegah pelanggaran HAM. Masyarakat bersama dengan lembaga politik, bisa parpol maupun lembaga resmi negara, itu bekerja sama dalam rangka mengawasi pelaksanaan HAM di kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, meningkatkan sosialisasi HAM. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Bagi kalian-kalian yang punya keahlian di bidang desain, mungkin kalian bisa melakukan sosialisasi dengan cara membuat poster tentang pentingnya belajar HAM, tentang kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia, agar mengingatkan orang lain bahwa HAM itu sangat penting dan ketika dilanggar akan memberikan dampak yang luar biasa. Itu ya. Ayo kita sebagai generasi muda, kalian bisa menyampaikan pesan ini untuk menyampaikan bahwa HAM itu sangat penting. Jangan sampai HAM milik kita itu dilanggar oleh orang lain. Tentunya ketika HAM kita dilanggar orang lain, kita berhak untuk memperjuangkannya, tentunya dengan cara-cara yang baik sesuai dengan peraturan. Yang kelima, untuk mencegah pelanggaran HAM bisa dilakukan dengan meningkatkan kerjasama harmonis antar kelompok. Kita ketahui ya bahwa Indonesia adalah negara majemuk, negara yang plural. Di Indonesia banyak sekali suku, agama, ras maupun antar golongan, dan potensi ini itu bisa menjadi permasalahan apabila kita tidak bisa memahami antar satu dengan yang lainnya ya. Harusnya kita menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah keunggulan bagi negara Indonesia, bukan malah memecah belah keanekaragaman di Indonesia ini, sehingga bisa memutus tali persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Ya, ini menjadi tugas kita bersama, saya bersama kalian semuanya. Dimulai dari siapa ya? Dimulai dari diri kita sendiri, terutama paling sederhananya dari keluarga, kemudian dari tetangga-tetangga kalian. Nanti kalian kalau sudah masuk ke sekolah ya antar teman sekelas, satu sekolah, itu harus menjaga keharmonisan. Baik, anak-anak, itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Hari ini kita sudah belajar yang pertama tentang substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, kita sudah belajar apa itu pelanggaran hak asasi manusia, contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir, upaya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Sekian dari saya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa japri saya melalui WhatsApp atau melalui media sosial yang lainnya. Kalau
misalnya ingin bertanya langsung di video ini, silakan komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.